Shalom, damai di hati. Bahan khotbah kita terambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 1-9 dengan tema Berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. 1 Tawarik 29 adalah bagian dari Alkitab, tepatnya dalam Perjanjian Lama. Kitab ini merupakan bagian dari dua kitab Tawarik, yaitu 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Kitab 1 Tawarik 29 terdiri dari 30 ayat. Isi kitab. Kitab 1 Tawarik 29 berisi catatan mengenai kisah dan peristiwa terakhir dalam pemerintahan Raja Daud sebelum kematiannya. Pada pasal ini, dituturkan tentang persiapan dan persembahan sukarela yang dilakukan oleh Daud untuk membangun rumah Allah, Bait Allah, yang akan menjadi tempat ibadah bagi umat Israel dan tempat meletakkan tabut perjanjian. Selain itu, kitab ini juga mencatat doa-doa Daud sebelum dia meninggal. Kitab 1 Tawarik 29 memiliki beberapa aspek penting yaitu: pertama, persembahan sukarela. Dalam kitab ini, tercatat bagaimana Raja Daud memberikan persembahan sukarela untuk pembangunan rumah Allah. Persembahan tersebut meliputi emas, perak, perunggu, besi, kayu aras, batu oniks, dan batu permata lainnya. Daud juga memberikan teladan tentang pentingnya memberikan dengan perasaan yang senang dan rela untuk mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya. Kedua, doa dan puji-pujian. Kitab 1 Tawarik 29 juga memuat doa-doa dan puji-pujian dari Daud kepada Tuhan. Dia memuliakan dan memuji kebesaran Allah serta menyatakan kerendahan hatinya mengenai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan rumah Allah. Ketiga, kedermawanan dan kesetiaan. Kitab 1 Tawarik 29 juga menyoroti kedermawanan dan kesetiaan orang-orang Israel dalam memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Allah. Mereka dengan rela memberikan harta benda mereka sebagai wujud dukungan dan kesetiaan kepada Raja Daud dan pekerjaan Allah. Ayat 1. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Tafsiran. Dalam ayat ini, Raja Daud menyampaikan pidato kepada seluruh jemaah atau umat Israel. Ia mengenalkan anaknya, Salomo, sebagai pewaris tahtanya. Daud menyadari bahwa pekerjaan membangun bait suci bagi Tuhan adalah tugas besar dan suci, yang bukan hanya untuk memuliakan manusia, tetapi juga untuk memuliakan Allah. Ayat 2. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Tafsiran. Daud menjelaskan kepada jemaah bahwa ia telah dengan sungguh-sungguh menyediakan dan mengumpulkan berbagai jenis bahan yang akan digunakan untuk membangun rumah Allah bait suci. Ini termasuk emas, perak, tembaga, besi, kayu, berbagai batu permata yang indah, dan batu marmer yang bermacam-macam warnanya. Ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Tafsiran. Daud menegaskan bahwa dia memberikan persembahan kasihnya secara sukarela untuk membangun rumah Allah. Selain bahan-bahan konstruksi, Daud juga memberikan emas dan perak dalam bentuk patung dan perhiasan lainnya sebagai bentuk sumbangan untuk membangun bait suci. Ayat 4. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Tafsiran. Daud menyatakan jumlah besar sumbangan yang dia siapkan untuk bait suci. Dia menyebutkan bahwa ada 3.000 talenta emas dari Ofir dan 7.000 talenta perak yang telah dipadatkan. Jumlah ini akan digunakan untuk melapisi dinding-dinding rumah Allah, menjadikannya tempat yang sangat indah dan memuliakan. Ayat 5, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang.
Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Tafsiran. Daud menekankan bahwa semua kontribusi yang diberikan harus disalurkan dengan integritas dan keterbukaan. Semua sumbangan harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan untuk pembangunan rumah Allah. Daud juga menantang jemaah untuk dengan sukarela memberikan diri dan harta mereka untuk memuliakan Tuhan pada kesempatan itu. Ayat 6. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Tafsiran. Tanggapan Daud sangat positif karena para pemimpin dan orang-orang penting dari berbagai keluarga, suku, panglima ribuan, panglima ratusan, dan pengurus pekerjaan raja dengan sukacita dan kerelaan hati menyumbangkan diri mereka dan memberikan sumbangan untuk pembangunan rumah Allah. Ayat 7. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Tafsiran. Ayat ini mencatat jumlah besar sumbangan dari berbagai pemimpin dan kelompok masyarakat yang menyumbangkan emas, perak, tembaga, dan besi untuk membangun rumah Allah. Jumlah sumbangan ini menunjukkan semangat sukarela dan komitmen mereka untuk proyek ini. Ayat 8. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Jarsen itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Tafsiran. Daud juga menyebutkan tentang sumbangan batu permata. Setiap orang yang memiliki batu permata memberikannya dengan sukarela, memberikan kontribusi sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan mereka untuk mendukung pembangunan rumah Tuhan. Sumbangan ini diambil dan dikelola oleh Yehiel, seorang dari keturunan Jarsen, yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta bagi rumah Allah. Ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tafsiran. Teks terakhir ini menunjukkan bahwa seluruh umat Israel, dengan penuh sukacita dan kemurahan hati, memberikan kontribusi sukarela mereka untuk pembangunan rumah Allah. Saudara-saudari, cerita dari 1 Tawarik 29 mengajarkan kita tentang pentingnya memberi persembahan dengan tulus hati bagi kerajaan Allah. Ketika kita menyadari kebesaran Allah, memberi dengan sukacita, dan memberikan hati yang tulus, persembahan kita menjadi berarti di hadapannya. Mari kita tidak memberi karena kewajiban semata, tetapi dengan hati yang tulus, mengorbankan diri kita, dan bersukacita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ingatlah bahwa segala yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan memberi adalah kesempatan bagi kita untuk berpartisipasi dalam rencananya. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh cinta dan kegembiraan, menghormati Allah yang telah memberkati kita dengan limpahan karunia-Nya. Dengan memberi persembahan dengan tulus hati, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan menyatakan kasih kita kepada Allah. Amin.